Bismillahirrahmanirrahim, kita bareng Abang Farhat. Masya Allah. Jangan manggil abang, saya nggak bawa gerobak. Kenapa? Nggak mesti abang pakai gerobak. Ini ikhwan akhwat buat yang nggak tahu, Bang Farhat dulu DJ loh. Ih, dagang jeruk. DJ dari jeruk. Iya. Dulu DJ ya Bang ya? Iya, begitulah. Bismillahirrahmanirrahim, kita bareng Abang Farhat. Masya Allah. Jangan manggil abang, saya nggak bawa gerobak. Kenapa? Nggak mesti abang pakai gerobak. Ente kan udah kayak abangan. Iya, abang-abangan. Kebalik, ini abangan. Kata orang Betawi abang-abangan. Abang-abangan. Siap. Coba cerita sama Bang Farhat. Apa sih mau cerita apa? Tapi makasih ya Bang, kita udah dijamu nih di sini. Alhamdulillah. Di Hafa Kitchen. Alhamdulillah. Hafa Usaha Coffee antum ya? Kitchen. Udah Alhamdulillah. berapa tahun ini? Hafa ini jalan 5 tahun, alhamdulillah. Tahun kelima, udah berapa Tahun cabang? kelima. Doain mau satu lagi nih, mau yang ke. Berarti kalau dari segi cabang ya, kalau dari segi cabang 5. Itu kan kebanyakan. Segi cabang, kalau segi omset, Ayo. biar dilirik orang pajak sekali. Udah nggak usah lirik. Aman ya? Taat. Taat gitu. pajak. Itu sering banget dikirimin surat. Nah. Surat cinta negara. Kita mah taat pajak dan taat zakat yang penting. Insya Allah. Biar berkah bisnisnya. Bang. Amin. Nah, kalau gitu, ini ikhwan akhwat buat yang nggak tahu, Bang Farhat dulu DJ loh. Ih, dagang jeruk. DJ dari jeruk. Iya. Dulu DJ ya Bang ya? Iya, begitulah. Itu dari umur berapa tuh? Dari sebenarnya sih nikah tuh 2017. Berarti mulai nyoba nge-DJ tuh 2014-2015an. Haji. Nggak terlalu lama sih, 2-3 tahunan lah. 2-3 tahun dari DJ. Emang passionnya di situ atau kebutuhan Butuh duit. pekerjaan? Lebih ke butuh duit. Butuh duit ya? Karena kan dulu kan kita syuting ya, syuting kan ya semua tau lah syuting kan pembayarannya kan nggak langsung kan gitu, ada termin dan lain-lain. Sementara waktu itu posisinya Abah udah nggak ada gitu kebetulan posisi, jadi kayak mikir gimana ya caranya biar bisa tetap syuting tapi ini cash flow aman gitu. Nah mau nggak mau kan cari pekerjaan yang sifatnya bisa cash kan, gitu. Bisa cepat gitu. Mau jadi penyanyi nggak bisa nyanyi gitu ya, cuma bisa gitu doang gitu. Mau jadi MC waktu itu ya kita belajar juga sih, belajar MC apa ya. Alhamdulillah sempat siaran radio juga gitu. Jadi kayak ya udah deh, ada peluang satu lagi memang waktu itu tahun dimana beberapa teman-teman artis juga banyak kerja malam, sampingan kerja malam. Ya udah kita belajar, bisa, alhamdulillah. Kita banyaknya ngambil lebih ke event-event karena kan weekend doang nih, selesai manggung dibayar, weekend doang selesai manggung dibayar. Ya cash flow aman. Terus akhirnya berhenti nge-DJ tuh, apa momennya? Kalau ditanya akhirnya kenapa berhenti ya, sebenarnya sih balik lagi ke kayak apa ya, kayak nemu perasaan yang mana rezeki ada nih datang, uang ada terkumpul gitu, tapi entah kenapa kayak apa ya, kayak kok asa nggak jadi apa-apa gitu. Gitu. Ada banda kalau bahasa anak Betawi nyebutnya gitu, kayak apa ya, kayak bukan nggak bersyukur, ini poin of view bukan nggak bersyukur, tapi lebih ke waktu pada saat ada uangnya tuh banyak kepengen nih, jujur aja banyak kepengen nih, bahkan sempat kelintas kepengen umroh apa segala macam banyak, tapi entah kenapa nggak kelaksana aja dan abis gitu aja gitu. Ya aneh nggak ngilangin rezeki ya, itu bentuknya tetap rezeki gitu. Mau dari manapun juga bentuknya rezeki, tapi kayak apa ya, kayak niat-niat baik yang udah kita coba settle kayak nggak bisa. Iya, kayak nggak tahu kenapa kayak auto nggak terlaksana gitu. Tapi pas begitu berhenti justru malah luar biasa banget gitu. Nemu ada rezeki dikit, langsung kita pisahin, ini udah yuk. Tapi langsung ceng jalan gitu. Kayak langsung dapat waktunya, momentumnya ada, ceng gitu. Nggak apa ya, ya mungkin apa tuh bahasa, aneh nggak paham sih dari segi bahasa konsep rezekinya apa. Lebih ke kok rezekinya dapat, kenikmatannya nggak ada gitu. Kayak duitnya ada gitu. Tapi kok nggak bisa nikmatin ya. Lebih ke situ ya. Di luar memang kebetulan
waktu itu masih nyicil ini nyicil itu ya gitu. Oh, Tapi apa ya? Tapi dikategorikan rezekinya datang setiap weekend tuh hampir setiap weekend datang terus. Sabtu Minggu ngisi dan pulang bawa uang kontan. Sampai akhirnya kemarin haji. Bareng sahabat sama. Oke, itu cerita nanti dulu. Tapi itu waktu nge-DJ masih jomblo. Iya dong, belum nikah. Oh, belum nikah. Sampai akhirnya nikah 2017. Nikah 2017. Bahkan nikah aja masih ada tiga kontrak. Masih ada 3 kontrak waktu itu posisi. Ana ngomong sama istri Mida. terima. Keluarga. Ya Ana sampein. Gue masih ada kontrak nih 3 venue lagi gitu. Dia sempat ikut satu titik. Ikut nge-DJ. Ikut nganter. Ya kalau istri Anu Masya Allah, dari dulu udah berkerudung. Iya, dari dulu. Soleha banget. Amin. Ikut nganter, terus dia, aku tunggu di mobil aja ya, gitu kata dia gitu. Terus kebetulan waktu itu panitianya ngasih hotel juga gitu. Udah dia tunggu di hotel aja, dia bilang gitu. Gak enak kalau tunggu di mobil, kesian juga kamu. Dia ada curiosity-nya karena dia penasaran kan pengen tahu sebenarnya karena dia juga sama sekali belum pernah bahkan datang ke klub aja nggak pernah gitu. Masya Allah. Udahlah akhirnya ya udah aku tunggu di parkiran. Keke dia penasaran gitu. Cuma dia nggak nyaman juga ternyata suaranya kenceng banget kan judok dari parkiran ada gitu. Akhirnya dia kayak aku tunggu di hotel aja deh dianterin lah. Kayak deg-degan pasti. Nah, iya, pertama kali kan gitu. kayak apa ini gitu. Betul. Lebih ke aku cuma mau bilang bahwa ini yang datang rezeki. Tapi ya gimana ya namanya juga pada masa itu, lebih ke mana yang bisa jadi uang kontan itulah yang kita kerjain. Lebih ke situ sih. Bisa dibilang tapi karena nikah merubah prioritasnya. ada iya. Perubahan nggak? Iya, merubah mindsetnya juga iya gitu. Terus juga sama lebih ke berpikirnya kayak, duh nih waktu ijab kabul nih MOU-nya direct nih langsung ya kan gitu. Kita Ke Allah ya, akadnya. Betul, kita tanda tangan, kita kerja sama orang aja kita tanda tangan, punya tanggung jawab, ada komitmennya gitu kan. Ini apalagi ini nih direct langsung nih. Ke Allah ya. Makanya kan kalau di Quran bahasanya misaqan ghalidha. Jadi Apa itu? perjanjian yang agung gitu, perjanjian yang kuat. Karena janjinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, makanya lebih ke, jadi kayak waktu itu sempat berpikir juga kayak, gimana ya, udahlah bismillah aja deh. Pasti ada rezeki lain gitu. Allah. Malah justru Masya Allah, malah Allah bukain kanal rezekinya luar biasa. Iya. Sampai akhirnya buka Hafa ini. Termasuk sampai akhirnya buka Hafa. Alhamdulillah. Ini Hafa dari nol banget Abang? Dari nol. Justru ini cabang pertama nih. Antum datang ini cabang pertama ini. Ibarat kata kita nyebutnya ya base camp kita awalnya di sini lah gitu, DNA-nya di sini. Ini Hafa itu maksud saya ada kafe di daerah Bogor ya. Bogor. Nah, daerah Bogor ini namanya jalan apa? Jalan Panduraya. Jalan Panduraya. Tempatnya enak banget. Alhamdulillah. Kayaknya dominannya warna pinky. Iya, karena konsepnya Hafa Coffee Kitchen itu lebih ke family friendly, kids friendly, makanya kita ada playground gitu. Lebih ke family and kids lah. Kalau Hafa Coffee Kitchen. Kita juga ada di Bandung namanya Hafa Warehouse. Di sana konsepnya memang lebih Gen Z, lebih event, lebih kegiatan, lebih aktivasi. Karena space-nya juga cukup besar gitu dan ada stage-nya. Jadi di sana juga lebih banyak lebih banyak memang kegiatan anak-anak muda. Ini kayaknya berkesesuaian sama firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Begitu kita menjalani ketakwaan kepada Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Abang ninggalin dunia itu terus abang bisnis, Allah kasih rezeki dari itu. Bener. Tapi kan Bang, dari orang dapat easy money ya. Kita bilang easy money nggak kalau kita? Apanya nih? Pekerjaan yang dulu. Maksudnya duitnya gampang begitu. Iya. Easy money. Sampai berdagang kan pasti ada ruginya, ada tipunya. Itu gimana Bang? Maksudnya dari yang tadinya gampang banget dapat duit, jadi aduh begini banget gitu. Adjustment-nya. Iya, nah kalau adjustment-nya sih jujur waktu pindah ke Bogor nih, kebetulan pindah ke Bogor, memang waktu itu Midah sempat bilang gitu kayak, kita di Bogor apa dong ya gitu, bikin apa dong gitu, ya Allah bikin apa ya. Terus Ane bilang, aku cuma punya basic. Jadi dari aku beres sekolah, aku pernah kerja di Pasar Baru, jadi sales. Sales apa? Sales toko karpet. Jadi seumur hidup Ane kerja tuh 2 tahun, kerja sama orang 2 tahun. Habis itu mulai tuh per castingan apa segala macam.
aneka model apa segala macam. In my whole life, syuting itu adalah kerjaan buat saya. Gitu. Aneh jelasin ke dia nih. Beda sama dia konsepnya. Kalau dia kan sekolah, kuliah, terus dia magang di TV, habis magang dia jadi host, habis jadi host dia ya kita nyebutnya dia sempat jadi blogger, dari blogger terus habis itu dia ya kita sekarang nyebutnya influencer lah ya gitu. Jadi kayak dari awal dia udah ngatur bahwa dia bisa bekerja sendiri gitu. Nah, jadi Aneh sama sekali nggak pernah punya pengalaman berbisnis, buka usaha gitu. Keluarga Aneh ada silsilah itu karena abah sama mama sempat punya toko gitu ya. Paling tapi kan kita sebagai anak cuma bantu jaga toko, bukan mikir gimana tokonya rame gitu. Toko apa sih kalau betul? Toko kerudungan, baju di Tanah Abang gitu. Nah, ya Allah. Sebagaimana jamaah pada umumnya. WhatsApp. Sehat selalu Bang Farah dan salam selamat ke WhatsApp beliau. Aduh, gak sabar nih pengen denger cerita gimana beliau haji bareng. Tapi lanjutin dulu yang ini. Iya, terus abis itu kayak mikir gimana ya ngapain ya? Terus kamu punya basic apa nggak gitu? Gini deh, aku punya passion dunia kopi karena suka sama kopinya, sama produknya, sama kopi gitu ya. Jadi zaman kita dulu SMA apa itu beres-beres syuting apa ya selesai syuting kita suka nongkrong di coffee shop temen. Nah karena udah sering dan punya temen jadi kadang-kadang temen kita tuh bikin diri aja deh di bar bikin diri aja deh gitu. Jadi bikin deh gitu. Udahlah, udah. Waktu itu 2017 memang lagi viralnya si es kopi susu kan di Jakarta pun gitu. Nah Bogor nih kita ngelihat ada sedikit peluang gitu. Gimana ya? Oh kita bikin aja es kopi susu. Aneh bilang gitu. Jualan di Instagram karena ya kebetulan istri Ana udah lebih dulu lah berkecimpung di dunia media sosial dibanding Ana ya. Ya udah, ya bikin ngeracik. Ada cocok, ada nggak cocok. Sampailah satu momen kita ketemu kedai kecil di Bogor. Ini juga ya, pernah Ana ceritain waktu sebelumnya. Ketemu kedai kecil di Bogor. Kalau nggak salah dulu namanya Tinyu Kopi. Kedai kecil di dekat Botani. Minum kopi kita di situ, kopinya enak menurut kita gitu. Ngomong sama yang punya, boleh nggak kalau kita beli kopinya white label gitu, maklun deh bahasa kita white label. Maklun. Boleh deh, boleh nggak apa-apa mas kata dia. Waduh happy banget kita beli dari dia white label, kita bikin brand dari dulu brand namanya udah hafal. Ya orang memang cocok loginya Hamidah Farhat gitu cocok loginya. Udah bikin pakai stiker di rumah, bikin. Dia fotoin produk, pasarin di Instagram, di GoFood gitu. Wah alhamdulillah ternyata antusiasnya di Bogor. Sampailah di momen kayak kita bikin outletnya yuk gitu. Cari. Dapatlah tempat ini. Aku partneran sama partner aku namanya Mas Ihwan. Dia tuh punya usaha catering wedding gitu. Kebetulan dia adalah vendor catering wedding waktu kita nikah. Gitu. Ngobrol di ruangannya dulu ruangan kita test food waktu kita mau nikah. Dulu ruangannya belum direnovasiin tapi space-nya di sini. Cocok sama dia juga. Jadi dulu ini tuh kantornya dia gitu. Udah nggak apa-apa kita kongsi aja join kata dia gitu. Tapi pertanyaan Ani cuma satu. Antum mau nggak kerja? Antum mau nggak ngerjain? Gitu. Mau. Mungkin stereotip dia kali ya. Iya. Artis nih. Takutnya. Memang waktu itu kan lagi rame juga tuh apa kue artis apa ya kan? Bener. Dia takutnya ntar si artisnya cuma anget-angetan doang. Foto-foto, blast aja. Kerjanya nggak mau gitu. Ditanya balik sama dia waktu itu kayak gitu. Mau? Kalau mau ya udah. Antum CEO-nya. Kata dia gitu, Ane butuhnya itu kata dia. Yang penting Ane cuma mau antum kerja karena betul dia orang produk gitu. Dia create produk. Nah antum pikirin deh gimana nih dagangnya, pikirin deh gimana ngembangin outletnya, pikirin deh gimana operasionalnya. Lumayan pressure waktu itu kayak, sama sekali nggak punya basic lagi. Ya udah, by the time deh akhirnya gitu. Dulu inget banget nih outlet baru jadi Bib. Ane inget tanggal 24 April 2018. 23 April tukang baru selesai. Jadi baru selesai renovasi 23 April. Kita karena udah lumayan di Instagram nih orang udah diumumin bakal grand opening. Membludak Bib, Masya Allah, alhamdulillah orang. Tapi kita belum training, belum nggak ngerti. Apa kopi keluar kadang 30 menit. Gitu kan jadi kok lama gimana ngelayanin orang kan. Ya udahlah, akhirnya dari situ sempat kita kepikiran untuk
apa tutup dulu ya, belajar lagi atau ngobrol sama partnerannya, jangan, momentumnya harus dimaksimalkan gitu. Udah belajar aja nggak apa-apa, nikmatin aja, ini happy problem gitu. Ya udah. Ya akhirnya pelan-pelan sampai adjustment, sampai ngerti orang harus berapa shift supaya nanti ketemu di tengah, ketemu di jam rame gitu-gitu ya, sampai belajar kayak gitu. Oh begitu. Dulu kan kita mikirnya karyawannya kenapa mesti banyak ya gitu kan, sempet mikir gitu, apalagi kan bikin-bikin doang. Iya gitu. 2 orang aja cukup, kasir 1, terus anak masak 1. Mikirnya gitu dulu, sesimpel itu. Iya. Ternyata begitu pas trafficnya datang, agak mungkin seorang ngerjain. Iya. Aduh, Masya Allah. Udah dia jadi belajar, semuanya jadi by the time aja belajar gitu. Tapi kita kagum sama daya tahan antum ngadepin itu semua. Alhamdulillah. Kan itu yang terpenting dibandingkan skill ya. Skill penting. Betul. Tapi orang yang punya skill kalau nggak punya daya tahan dia bakal exit kan. Nah terus udah gitu juga yang paling pentingnya lagi, kalau kalau di dunia F&B, pasti mungkin teman-teman yang pada punya usaha F&B ngerasa ini core-nya nih, bahan baku core-nya gitu. Disitulah sebenarnya letak playmaker-nya gitu. Kan kita kadang nih datang ke restoran atau pesen apa gitu, makanan atau apa, kan kita kadang kayak kok umpamanya dagingnya alot atau apa umpamanya, kan kita juga suka makan, kita pernah merasakan hal-hal itulah. Rupanya ternyata basic bahan bakunya benar-benar kudu di treatment dengan baik dan benar. Ternyata ada treatmentnya juga bahan baku. Kapan dia masuk, kapan dia keluar, kapan dia mulai diproses, kapan dia di towing, ya kan? Terus jam berapa dia mulai ditaruh, dibalik lagi di kulkas setelah umpamanya dagang tutup toko gitu kan? Keluar pagi lagi di towing lagi gitu. Ternyata treatmentnya harus bener. Iya. Ada first in first out gitu. Barang yang masuk pertama berarti dia yang harus keluar duluan. Ya kan kadang kalau di dapur tuh kita lihat ada susunan, daging disusun, saus disusun, sayur disusun. Kecuali mungkin kalau sayur kan bisa daily ya gitu. Tapi kalau daging apa segala macam sifatnya udah diproses, ternyata bentuknya harus rapi. Betul. Yang masuk duluan, yang masuk ke dalam chiller duluan, dia harus keluar pertama. Baru akhirnya produknya bener alurnya, terus freshman-nya juga terjaga gitu. Ajib. Masya Allah. Ternyata itu kuncinya. Dan kita bangga lah ngeliat perkembangan antum, Masya Allah. Amin. Dengan semua hafanya, mudah-mudahan jadi rezeki dari Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Tapi Bang Farhad, berarti dari jadi tau gue out frame ntar. Masa aja? Takutnya enggak ya? Berarti ini udah fokus ente ya di sini ya, bisa dikategorikan lah gitu. Sama istri berdua ya kita lumayan fokus ke beberapa usaha-usaha kita. Syuting udah enggak? Syuting lebih ke syuting sendiri ya mungkin buat konten atau apa, lebih ke situ sih. Karena kan kebetulan sama istri juga ada kerjaan yang sifatnya sosial media gitu kan. Terus ya ini usaha-usaha kita, ada F&B, terus istri juga ada usaha fashion, ada Hamedah gitu. Jadi dua lini usaha ini nih memang dikerjain dengan baik dan benar, dan kita juga treatmentnya juga profesional gitu. Jadi kayak istilahnya kayak anak sama istri tuh di Hava ya kita treatmentnya juga ya kayak anak kantor gitu, treatment kita gitu, karena kita kerja juga posisinya. Begitu pula juga dengan Mida di Hamedahnya gitu, dia juga treatment seperti itu. Senin jadwal dia ngantor, ya udah ngantor, memang layaknya seperti orang-orang. Treatmentnya nggak boleh salah gitu. Nggak berarti maksudnya karena kita owner, kita yang punya, kita enak. Kita kalau datang ke coffee shop kita pesen kita bayar. Bentuknya kan barangnya keluar, bahan bakunya keluar. Cuma mungkin kita punya diskon khusus bentuknya gitu. Jadi kayak supaya alur barang juga nggak berantakan, alur uang juga nggak berantakan gitu. Oke. Atau kadang-kadang kan biasanya owner datang teman-teman makan gampang. Terus nggak dibayar gitu. Nah kalau kita sih konsepnya selalu seperti itu juga. Ya udah, kalaupun lagi harinya kita mau traktir teman-teman kita konsepnya bayar karena kan barangnya keluar. Kitanya yang bayar jadi. Iya, kitanya yang bayar. COGS-nya kan keluar, barangnya keluar gitu, supaya treatmentnya benar gitu. Buat yang punya temannya yang buka F&B pengertian lah. Oh enggak. Kalau soal teman-teman mah pasti insya Allah welcome. Iya. Tapi memang begitu ya kan, kita bingung kan, di teman deh. Ya kecuali memang konsepnya udah gini, antum makan aneh yang traktir. Kan bisa begitu juga kan gitu. Tapi point of view-nya yang penting begitu bahan bakunya keluar, ya treatment lah dengan baik dan benar, ya dibayar aja gitu. Iya. Ya ujung-ujungnya kan nanti masuk ke kita lagi ya kalau jadi profit gitu kan. Betul. Ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lancarin. Bang, sampai akhirnya kemarin nanti tuh ada kabar berangkat haji. Ya Allah, dan itu dadakan. Anak tuh merinding kalau ceritain ini. Dari hati seneng banget gitu. Allah. Bang, anu mau nitip Bang.
Nitip apa? Nitip rendang biar ente makan di sana biar jadi tenaga. Siapa tahu pahalanya ada bisa dapat. Semua itu semua yang berangkat haji kita titipin rendang. Allah, pahalanya nyampe kan, insyaallah. Rendang kepake banget pas kita di Mina. Oh iya. Bener kepake banget. Karena sepanjang perjalanan nggak pernah kita buka. Dikarenakan kita kebetulan pergi grup kecil cuma berlima banget gitu kita perginya. Siapa aja tuh? Oke, ceritain. Ana, Mida, terus ada Ustadz Aslam. Ustadz Aslam. Ada yang punya travel ya? Iya, ada Ustadz Abdul Somad, ada istrinya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Kita pergi berlimaan deh, Masya Allah. Ini umroh bareng Ustadz Abdul Somad tuh, bayangin. Allahu Akbar. Ana nih lihat sampai story antum Ustadz Abdul Somad minum es cekek tuh, es apa di tangga. Jus. Ya Allah, ini Itu minum jus. Ustadz Abdul Somad Itu minum jus, Allahu Akbar. Cekek di cekek, Masya Allah. Itu gimana Bang pengalamannya di sana? Aduh, kalau ditanya pengalamannya itu tiap hari kita penuh nikmat, Bib. Beneran. Yang katanya orang, kan begitu kita mau berangkat haji, kita nanya sama Ji Wisnu, kita nanya sama beberapa teman-teman kita yang udah pernah pergi haji. Bagi tips and triknya dong gitu. Jawabannya cuma satu. Sabar. Iya. Nggak ada lagi, cuma sabar. Itu doang. Walau apa yang terjadi di sono, antum sabar, titik. Kita tuh sebenarnya niat dari awal tahun 2024. Niat. Terus Kadarullahnya dapat kabar bahwa belum bisa. Gitu. Udahlah, Ane bilang sama istrinya, udah nggak apa-apa. Kita lillahi ta'ala aja, udah fokus aja. Ane ngomong gitu. Ane bilang ada kesempatan umroh Ramadan. Oke. Insya Allah pahalanya haji bareng Rasulullah. Ane ngomongnya gitu kan. Kita pergi aja dulu. Ane bilang gitu. Sebelum nih kita dapat kabar perihal haji. Iya. Duluan aja kita pergi. Dia sama Bang Bilar enggak? Enggak. Beda ya? Ane pergi berduaan banget. Oh. Di sana Ane ketemu Salim ya. Ketemu si Boim. Iya. Gara-gara ini juga ini pahala jariahnya Boim nih. Itu umroh Ramadan gara-gara Boim, Salim sama Andre lagi pada posting di pelataran Masjid Nabawi. Lagi pada posting buka puasa. Ane daftar umroh Ramadan aja udah 15 Ramadan, udah telat Ane daftar. Lagi pada posting buka puasa gitu. Resep banget gitu ngelihat di aduh ya Allah enak banget gitu. Terus Mida bilang, "Coba DM Boim gitu, tanyain bisa nggak bantuin kita. Kita juga pengen DM. Pengen mau Bang, udah Bang berangkat Bismillah, di sini ada Salim, ada Andre, udah kita di sini aja rohit kata dia gitu. Ada Abdullah tuh ya? Iya Abdullah, Andre. Bener. Hotel gimana? Nah, memang nih kalau Ramadan hotel penuh. Iya nih, tricky nih. Ntar nih cariin deh gampang. Kalau cuma sekamar aja mah kata dia gitu. Tapi agak jauh berjarak nggak apa-apa. Yang penting kita pengen buka puasa di sono gitu. Udah deh siap, udah abang atur aja, beli tiket aja Bang, berangkat. Berangkat atas modal nekat nih berdua. Gitu. Ya Allah, cobaannya ada tuh 19 Ramadan. Kita mau berangkat 20 Ramadan kita mau berangkat. Ane bilang sama Mida kayak gini. Kebetulan demam di tanggal itu. Mida bilang, udah nggak apa-apa, batalin aja puasanya, kan mau safar ini. Enggak, Ane pengen sahurnya di rumah, bukain di Nabawi. Ane pengen bukain di Nabawi, Ane bilang gitu. Kamu maksain diri nggak nih gitu? Enggak. Kita nggak maksain, udah Bismillah. Kesampaian sahur di rumah, pesawat jam 6 pagi. Habis sahur kita jalan ke bandara, pesawat jam 6. Landing jam 3. Kan itu waktu mundur 4 jam ya? Landing jam 3. Jadi puasa lebih lama. Landing jam 3. Naik taksi, nyampe pelataran Masjid Nabawi jam 5. Aji. Itu barang kita taruh langsung buru-buru. Kita lari buru-buru. Pengen di pelataran Ane bilang gitu. Bahkan sampai belum ngabarin tuh ke Boima belum ngabarin. Nyampe di sono ajan nggak lama, Bib. Allah nikmat. Itu ya aduh. Emang lagi sakit itu ya. Demam tuh Ane. Emang bener ya tuh nikmatnya di sana tuh. Kita wala cuma baru ngelangkain kaki aja, Bib. Itu manusia yang ngasih kita makanan banyak banget. Semua berburu pahala ya bahasanya. Semua kita makasih syukur banyak.
Karena innal imana la ya kalau orang beriman tuh bakal merasa tenang, merasa aman, merasa betah di kota Madinah. Makanya kalau yang mau berangkat umroh bersama belum ada travel ya. Travel boleh. Sudah boleh. Sampailah malam ke-21 dapat di Madinah, malam ke-23 dapat di Madinah. Lagi qiyamul lail hujan, malam ke-23. Lagi sholat qiyamul lail hujan. Aduh, nangisnya udah Masya Allah banget dah. Sampailah malam 25 kita ke Mekah, pindah ke Mekah. Jadi 25, 27, 29 dapat di Mekah. Ketemu Atta tuh ya waktu itu ya. Ketemu Bang Atta, enggak? Enggak, hajian anak ketemu Atta. Pas Ramadan enggak. Di situlah anak kenalan sama Ustaz Aslam. Oke. Di umroh itu. Di umroh itu. Di yang punya travel ini. Pas pindah ke Mekah, kebetulan beliau di Mekah. Kenalan lah. Udah kenalan, didampingin sama beliau sampai pulang dan lain-lain. Beliau ini ternyata partneran sama Boim bikin travel gitu, Asyami. Sampailah. Dia emang langganan berangkatin Ustadz Dusoma. Betul. Sampailah bulan Mei Midah ulang tahun. Kita udah pulang udah lebaran sampai Midah mau ulang tahun bulan Mei. Udah sesimpel Ustadz Aslam ngucapin selamat ulang tahun keingetan lagi kita sama niat kita awal tahun. Midah anak bilang, coba tanya lagi ya Ustadz Aslam. Siapa tuh ada jalur siapa lagi. Tahu ada jalur. Ngechat, Ustadz di mana? Ada di Indo lagi pulang begini. Ustadz ada jalur. Wah, abang mau. Mau, Ana bilang gitu. Ya akhir Ana juga berangkat tahun ini. Ana insya Allah ada jalur bang. Ana punya 5 slot kata dia gitu. Kalau abang sama teteh mau, berarti kita bertiga aja, gas. Kayak kita kemarin Ramadan konsepnya. Kita melanglang buana aja deh. Tapi Ana juga pertama ya bang. Jadi kita belajar sama-sama kata dia gitu. Oh dia juga pertama kali. Point of view-nya dia pengen sekalian buka jalur untuk travelnya gitu. Udah ya akhir deh pesen nih Beb. Di rumah Ana pesan-pesannya. Manasiknya dari video. Nonton video di YouTube gitu manasik. Oh gini. Ntar Ustadz Aslam bilang, yang penting ada Ustadz Aslam. Ana ngomong kalau ada Ustadz Aslam, Ana mau deh bismillah kita berangkat. Udah pesan-pesan wala tenda ini. Bungkus sampai beli tiket. Aji. Udah bergulir tuh waktu, sampailah momen 1 minggu sebelum kita mau berangkat. Main bola. Setelah main bola di Marwah sama diajak Salim. Main bola, nanu. Selesai main bola jam 11 malam. Telepon Ustaz Aslam. Yang telepon puas. Sama. Aslam, Ana dengar antum mau hajian tahun ini. Iya. Ana mau dong kata dia gitu. Sama istri. Ana dengar maksudnya Ustaz Aslam dengar dari istrinya gitu kan. Karena istrinya kan kakak, berarti adiknya. Adiknya Ustaz Aslam. Okay. Oh, serius? Mau. Cuma nih alafu nih. Ana udah rapih, udah pesan-pesan, udah pesan tiket apa segala macam. Ya, Ana ngikut antum kalau gitu. Ajib. Slotnya tinggal 2 lagi. Pas berlima dong. Iya. Allah. Itu Ustaz Aslam di lapangan bola nih di Marwah di lapangan bola. Bang Farad sini tadi. Ini Was mau coba merinding lagi ya. Was mau ikut. Yang benar. Iya. Antara ngedrag dek panik sama ngedrag dek happy gitu. Paniknya kenapa? Paniknya lebih ke, duh ntar kalau kita nggak ngerti nggak apa kan nggak enak ya. Bodoh. lebih ke itu gitu. Lebih ke takut gitu. Lebih ke takut. Apalagi di perjalanan pertama buat kita. Terus ya Allah Beb ini Allah Akbar. Nanti ada jawabannya. Jawabannya di ending anak kasih tahu jawabannya. Sampai ini kita takut salah ntar gimana? Apalagi terus ada cerita ke Bida lebih ke tuh kita boleh main handphone nggak di sana gitu. Takut nanti kalau kita main handphone nggak enak kan takut dibentak ya. Iya. Sampailah di momen H-1 kita mau berangkat. Oke. Dikumpulin di kantornya Asyami di BSD. Mau briefing maksudnya. Itulah ketemu sama UAS, Ana minta izin. Tuan Guru, Ana minta izin, minta maaf kalau nanti Ana di sana banyak nanya, Ana mungkin salah, atau ya di perjalanan ibadahnya Ana telat atau apa, Ana minta maaf lebih dahulu. Oh cuma Bang Farad sama, Ana juga jamaah kata dia gitu. Allah ternyata cair Bib itu. Ternyata Tuan Guru tuh seneng banget bercanda. Tuan Guru tuh luar biasa banget. Tuan Guru tuh bener-bener ngemong. Tuan Guru tuh bener-bener kayak
udah santai kita nih berlima aja. Bahkan lah kita langsung make a deal gitu ya. Kita pokoknya kemana-mana harus berlima ya. Nggak boleh pisah, nggak boleh mencar. Ya wala kita mau jajan, wala kita mau minum kopi, wala kita mau sarapan, wala kita ke masjid, wala kita ibadah, Harus berlima. Nikmatnya. Karena ya in other side juga buat istrinya Uas kan nggak ada temennya. Ya, alhamdulillah ada Kak Hamidah gitu istilahnya. Nah buat kita cowok-cowok juga jadi cuma bertigaan aja. Makanya takutnya pas ke masjid kan pasti mencar kan gitu. Betul. Jadi minimal cewek ada satu temen, cowok kita bisa bertiga gitu. Pas lah itu ya. Langsung Ustaz Abdul Somad juga ngasih tahu kita pergi berlima, kita harus tunjuk siapa imamnya, gitu kan? Akhirnya imamnya siapa? Bang Farad nggak mungkin jamaah, Ana nggak mungkin jamaah. Ustaz Aslam lah imamnya. Iya. Sudah ketebak. Jadi kayak apa-apa kegiatan. Hari ini kemana, ngapain, apa agendanya? Dilihat sama semua. Sasam kita ngikut tugasnya. Oke. Allah nikmatnya Bib. Hari-hari kita duduk bareng, ketawa, makan, jajan, sholat, ibadah, tuker-tuker ilmu. Sampai kayak hari-hari tiap hari Uas dia kan suka nyimpen pertanyaan-pertanyaan kayak kalau kita nanya, ntar kayak gini-gini. Nah, ada nih waktu itu orang pernah nanya, antum baca jawabannya. Jadi nggak perlu capek-capek jawab. Lucu bener Allah. Bahkan ya Allah, kita foto. Ternyata secair itu. Jadi nikmat yang aneh dapat itu sebenarnya bukan cuma nikmat ibadah ya. Nikmat ibadah pasti, apalagi haji. Nikmat ilmu aneh dapat, nikmat persaudaraan. Terus juga ini nikmat yang paling luar biasa lagi adalah every moment, every time. Every single day, bahkan mungkin tiap hari dapat cerita baru. Iya. Bahkan kayak nanti Tuan Guru cerita dulu Rasulullah di sini, ini Abu Jahal di sini, begini. Ya Allah. Cerita yang mana mungkin maksudnya ya insya Allah sih mungkin teman-teman yang udah pada pernah pergi ke sana atau mungkin pakai travel atau apa pasti pernah mendengar cerita ini juga kan, nggak mungkin enggak gitu, mungkin dari travel atau apa. Cuman nikmatnya adalah eksklusif lah. Iya, bahasanya mungkin eksklusif ya. Privat lah Ustaz. Sama lebih ke apa ya? Lebih ke direction gitu. Nih persis di sini. Ini titiknya nih. Apalagi kan kalau beliau kebetulan kan kalau ngomong kan straight to the point kan. Medan Pride. Ini titiknya. Persis di sini. Kita berdiri sekarang, inilah titiknya gitu-gitu. Allah. Terus belum lagi kalau kita sholat, pas kita jam-jam sholat, beliau tuh punya spot-spot favorit. Dia nyebutnya spot-spot favorit. Jadi kayak udah settingan pas pada saat kebetulan sebelum hajian banget, sebelum 8, 9, 10 kita kan di hotel transit tuh. Nah pokoknya subuh zuhur kita di hotel transit, asar maghrib isya kita ke haram. Kita jalan kaki kah apa, kalau kita bisa naik taksi, kalau nggak jalan kaki. Nanti habis isya kita ngopi nyantai. Kalau kemalaman kita tidur di kafe, tidur sebentar kita balik tahajud. Jadi kita nggak usah pulang dulu. Nanti spot favorit asar di sini, spot favorit maghrib di sini. Allah. Jadi kayak asar di mana? Asar sana, putar, cari asar deket-deket terbenamnya matahari, jadi adem suasananya. Nanti dia cerita, kita tunggu azan. Allah. Itu yang mungkin ya maksudnya kayak alhamdulillah Anda sama Mida dapat kesempatan beberapa kali pergi umroh. Tapi bahasa privilege ya mungkin ya, bahasa privilege pas haji pertama kita, perjalanan spiritual perdana juga, pelengkap ibadah kita, yang mana privilege-nya paling komplit. Ternyata bukan fasilitas ya. Bahkan mungkin kan kebetulan di sana kan ya kalau kita pergi haji kan mau hotel wala kayak gimana, fasilitas kayak gimana, harga berapa, insya Allah bisa dibayar ya. Tapi yang kayak begitu ya ternyata yang nikmat itunya yang itu benar-benar nggak tak terbayarkan aja gitu loh. Bahkan memang luar biasa banget Tuan Guru tuh memang sehumble itu ya. Dan dia tuh menurut Ana nggak nyombong lah ya. Dia tuh udah di level mengabdi gitu. Betul. Bukan di level mengajar. Dia levelnya udah level mengabdi mungkin ya. Jadi bedanya apa menurut Anda? Ya menurut Ana mungkin kan kalau mengajar ya
kita nanya gitu ya, ingin nanti dijawab. Gitu ya. Kalau dia kayaknya levelnya udah bukan apa ya, udah bukan ngasih tahu gitu. Jadi kayak bimbing gitu ya. Udah mengabdi ya. Mungkin juga selain itu karena dia pergi sama istrinya, mungkin dia juga, dan buat istrinya adalah haji pertama juga kan. Bahkan kayak beliau sempat, ini kan haji pertama, yuk kita nikmatin semua momentumnya. Yuk, apa yang Rasulullah lakuin, apa yang terjadi di sana, kita semua harus tahu. Ntar mungkin insya Allah kalau kita ada rezeki lagi, panjang umur, selamat, mau haji kedua, haji ketiga, haji keempat, dan selanjutnya kata dia, mau pakai yang udah nggak mau tarwiyah, nanti mau langsung aja ke Arafah, gitu. Nanti boleh. Kalau sekarang, ayo kita tarwiyah, kita ikutin di sono kayak gimana, ya desek-desekan, nikmatin, wala antri toilet, apa, mungkin kan, ya mungkin itu seninya gitu, tapi ya Rasulullah melakukan ini, nikmatin deh gitu. Ya tapi emang Ustaz Abdul Somad tuh sering dengar ceritanya bagaimana beliau di saat beliau terkenalnya beliau terapi diri. Ngosek kamar mandi. Beb Allahu Akbar. Ini juga ternyata yang untouchable ternyata ya. Ngosek kamar mandi masjid katanya. Iya. Dia makan tuh dia benar-benar kayak, ya udah kita mah manusia biasa aja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Nggak yang nih gue lu hormatin gue. Enggak. Bahkan dia kayak udah ya sama-sama, kita nggak ada beda, cerita keluarga, cerita silsilah, anak apa. Rezekinya memang luar biasa banget, Bib. Nikmatnya sebenarnya top sahabat. Bahkan begitu Arafah, malam sebelum Arafah, Bib, itu luar biasa banget. Kita tidur di Mina, kita tidur sebelahan sama ustadz semuanya. Itu kita dibekalin ilmu yang kan kalau Ramadan orang kan ada yang 21, 23, 25, 27, 29 masih menebak-nebak. Tapi kalau 9 Zulhijjah hari Arafah fix bentuknya. Jangan sampai kita nggak manfaatin, jangan sampai kita lewatin, jangan sampai kita sia-siakan deh istilahnya. Uas tuh ngingetin kita cerita itu gitu. Ini fix, ini rahmat Allah turun, ini apapun yang antum pengen utarain semua. Ini lagi curhatnya kata dia gitu. Doa apa yang antum sampai? Aduh, Beb, waktu itu tuh yang antum ngerasa paling pengen tuh pada saat semua yang kita pengen, semua kita utarain deh. Semuanya kita pengen kita utarain. Luar biasa banget. Udahlah, alhamdulillah semua momen haji selesai, pulang kita dan lain-lain. Jawabannya ane baru bisa ane temuin, Bib. Sampai ane ceritain di Instagram ane. Jadi waktu pertama kali. Tapi nanti haji gemukan ya. Alhamdulillah. Makan mulu kayaknya tuh. Masya Allah. Jadi ane inget, Bib, 2019 itu ada pertemuan pertama kali ane kenalan sama Uas. Pertama kali ane kenalan sama Uas waktu itu posisinya. Ane cerita, mama sakit, minta tolong didoain lah sama Uas, doain biar cepat sembuh dan lain-lain. Udah, video doa ini ane kirim ke Umiana. Ane kirim. Umiana seneng banget. Umiana sampai bilang kayak waktu itu dia bilang mudah-mudahan bareng terus sama Uas, mama seneng nonton Uas, kata dia gitu, bisa nonton di YouTube, kata dia gitu. Iya mah disampaikan salamnya, anak ngomong gitu. Udah selesai itu 2013 mama meninggal. 2013 mama meninggal. 2014 di malam tarwiyah, Bib. Besok ini kita mau ke Mina. Ini adalah 1 tahun mama meninggal. 1 tahun mama meninggal. Ustaz Abdul Somad ini ngucapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan 1 tahun wafatnya Ibunda Suraya binti Abdul Ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ini malam besok kita mau ke Arafah. Gitu. Jadi begitu selesai malam Mina Arafah, ini kita selesai haji semua. Kita beres dari Arafah, kita langsung balik ke Haram buat tawaf ifadah. Selesai semua. Kita beres,
Dan ini adalah jawaban Umi Ana ternyata. Umi Ana pernah ngedoa apa tadi? Mama doain Ustaz Abdul Somad terus hari-hari. Mama seneng lihat Ustaz Abdul Somad. Jadi selesai hajian Ana bareng terus. Allah. Main, nongkrong, Sampai sekarang. makan. Allah. Kita duduk-duduk, jalan-jalan, wala beli es krim lah, beli kopi, beli apa. Jumroh. Masya Allah. Kita tuh cerita-cerita, makan bakso. Dua Umi antum Allah. supaya antum membersamai saat dua sama terus ya. Masya Allah. Sampai nih kita di Arafah. Nih Arafah, ini kita baru nyampe, ini kita umroh pertama. Duduk-duduk, ini ketemu Atta, ketemu Bang Putra di situ pertama kali kita ketemu, gitu. Cerita-cerita semua di situ. Makan-makan nih kita udah beres semua nih. Udah beres sama semua. Abu Ali juga. Iya. Sampai jadi bercandaan. Udah. Sampai jadi bercandaan ya. Dapat kabar bahwa Al-Syami berangkat dengan Bang Farhat lalu kami bersila dapat Sampai dibikin bercandaan. Jadi Ustaz Abdul Muhammad katanya daftarnya gara-gara Bang Farhan. Kebalik ya harusnya ya. Allahu Akbar, sampai jadi bahan bercandaan ya. Masya Allah, senang Allah. banget. Tapi itu semua berkat dari doa ibu antum ya. Memang kita Masya Allah. banyak saksi yang gimana Bang Farhan tuh waktu ibunya masih ada, gimana kebaktian beliau dengan ibunya. Masya Allah. Itu anak kita akan kembali ceritakan tentang Bang Farhan setelah pesan berikut ini.